Find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong? Norwegian Lundahan, anjing cantik dan unik. I don't wanna let myself. Halo, jumpa lagi dengan Ekor 7. Tidaklah salah bila mengatakan anjing Norwegian Lundahan adalah anjing yang unik. Pada pandangan pertama, jenis ini mungkin terlihat seperti anjing pemburu kecil lainnya. Mereka memiliki telinga runcing, mantel tebal, dan ekor melengkung. Tetapi mereka juga memiliki beberapa sifat individu yang membedakan mereka dari ras lain. Sebagai permulaan, mereka memiliki 6 jari kaki yang berfungsi penuh di setiap kaki dan bantalan kaki ekstra. Mereka juga memiliki leher yang sangat fleksibel dan jangan lupa mereka juga memiliki lipatan telinga yang tertutup. Norwegian Lundahan mungkin adalah salah satu ras anjing yang paling berbeda yang ada, yang membuat banyak pemilik anjing potensial jatuh cinta dengan jenis ini. Penting untuk memberitahu diri Anda tentang jenis anjing apapun sebelum Anda berkomitmen untuk mengadopsinya. Video ini akan membahas semua yang mungkin perlu Anda ketahui tentang anjing ini sebelum dan setelah Anda membawanya pulang, dari temperamen sampai penampilan dan pelatihan. Dari mana datangnya Norwegian Lundahan? Nenek moyang liar dari anjing jenis ini kemungkinan sudah ada sebelum zaman es terakhir. Mereka mungkin berburu burung kecil dan ikan sebelum didomestikasi oleh manusia. Ada beberapa bukti bahwa jenis ini tidak berasal dari serigala seperti kebanyakan anjing peliharaan. Jika Lundahan adalah keturunan serigala, itu kemungkinan menjadi spesies sendiri sejak lama. Setelah mereka didomestikasi oleh orang-orang, Lundahan menjadi hewan pekerja yang penting. Mereka bekerja bersama para pemburu untuk menangkap burung pavin yang dikonsumsi di sepanjang pantai Norwegia. Fleksibilitas ekstrim dan jari kaki ekstra memungkinkan mereka untuk mencapai lokasi bersarang burung pavin yang tidak dapat diakses. Untuk waktu yang lama, satu-satunya cara untuk mendapatkan telur pavin adalah melalui penggunaan Lundahan. Namun, akhirnya metode lain untuk mengambil telur ini dan berburu pavin dikembangkan. Dan setelah pajak anjing dipungut, popularitas anjing-anjing ini menurun tajam. Lundahan modern. Sekitar tahun 1900, anjing-anjing ini hanya ada di sebuah desa kecil yang terpencil bernama Mostad. Setelah itu menurun lebih jauh selama Perang Dunia II ketika anjing pengganggu menyerang kota. Hanya 6 anjing yang tersisa, dan 5 dari anjing itu berasal dari ibu yang sama. Hal ini menyebabkan kemacetan spesies yang ekstrim, menghasilkan keragaman genetik yang rendah di dalam breed. Untungnya, pembiakan yang cermat memungkinkannya berkembang biak dalam jumlah besar sekali lagi. Sekarang ada sekitar 1.400 ekor anjing di dunia, dengan sekitar 350 diantaranya berada di Amerika Serikat. Meskipun jenis ini tidak lagi berburu pavin, mereka digunakan oleh beberapa bandara sebagai solusi untuk mengatasi serangan burung pesawat. Fakta menarik tentang Norwegian Lundahan. Anjing-anjing ini memiliki banyak ciri fisik yang unik. Mereka memiliki 6 jari kaki, telinga yang terlipat, dan anggota badan yang sangat fleksibel. Mereka memiliki leher yang elastis, yang berarti kepala mereka dapat mengarah ke belakang dan menyentuh tulang punggung mereka.
Mereka juga memiliki gerakan memutar kaki depan yang tidak biasa yang mengejutkan banyak orang ketika mereka pertama kali melihatnya. Landahan berarti anjing puffin. Mereka memiliki 2 gigi lebih sedikit daripada semua jenis anjing lainnya. Penampilan Norwegian Landahan. Norwegian Landahan adalah anjing kecil yang biasanya memiliki berat antara 13 hingga 15 pound. Tingginya 12 hingga 16 inci di bahu. Landahan memiliki bentuk tubuh kecil dan persegi panjang dari anjing Spitz yang khas. Mereka memiliki tulang rusuk yang besar, tetapi tidak sampai berbentuk tong. Landahan memiliki lapisan bulu pendek dan ganda yang berfungsi untuk membuat mereka tetap hangat di suhu yang sangat dingin. Meski bulu luar mereka kasar, bulu dalam mereka sangat lembut loh. Bulu mereka juga lebih pendek di kepala dan bagian depan kaki mereka, dengan rambut lebih tebal, tumbuh di leher dan bagian belakang paha mereka. Pejantan kadang-kadang memiliki bulu yang lebih tebal di leher mereka juga. Warna Norwegian Landahan yang diakui adalah vellow, coklat kemerahan, dan coklat. Masing-masing rambut memiliki ujung hitam yang menjadi lebih jelas seiring waktu. Tanda putih adalah umum, dimungkinkan juga bagi anjing-anjing ini untuk menjadi benar-benar putih dengan tanda merah dan gelap, tetapi varian ini jarang terjadi. Temperamen Norwegian Landahan. Landahan sangat waspada dan vokal. Meskipun mereka tidak dibiarkan untuk menjadi anjing yang waspada, ada kemungkinan bahwa mereka dapat dilatih untuk melakukannya. Mereka juga sangat energik, seperti banyak anjing Spitz yang lebih kecil, mereka sering digambarkan sebagai hyper. Anjing-anjing ini terkenal karena suka menyembunyikan mainan, benda-benda mengkilap, dan makanan. Mereka bisa menjadi pack rat. Dalam beberapa kasus, tidak jarang mereka menyembunyikan seluruh makanan untuk disantap nanti. Landahan tidak terlalu agresif, tetapi mereka sangat loyal dan protektif terhadap pemiliknya. Seperti banyak anjing yang menunjukkan sifat-sifat ini, mereka bisa tidak percaya pada orang asing. Mereka juga tidak terlalu sabar menghadapi anak-anak, terutama mereka yang menarik telinga dan ekornya. Norwegian Landahan adalah anjing independen dan cerdas, yang berarti mereka dapat belajar banyak dari pelatihan. Tetapi mereka cenderung melakukannya dengan persyaratan mereka sendiri. Menemukan teknik pelatihan yang tepat dan insentif yang tak tertahankan akan menjadi bagian integral dari meletakkan fondasi yang baik. Melatih Norwegian Landahan Anda. Landahan lambat untuk percaya dan cepat curiga. Jadi, lebih dari sebelumnya, metode pelatihan yang keras tidak boleh digunakan dengan anjing-anjing ini. Mereka dapat dengan cepat mengembangkan masalah kepercayaan dan memutuskan mereka tidak akan mendengarkan Anda sama sekali. Sosialisasi sangat penting untuk jenis ini karena mereka secara alami berhati-hati. Mereka juga bisa keras kepala, jadi sangat penting bahwa semua anggota keluarga menggunakan perintah yang sama dan mengharapkan perilaku yang sama dari anjing ini. Mereka dapat dengan cepat menangkap perbedaan dalam pelatihan dan akan bertindak sesuai dengannya. Pelatihan toilet harus dimulai sejak dini dan sangat konsisten. Anjing-anjing ini sulit dilatih di toilet. Beberapa bahkan mengatakan bahwa tidak mungkin melatih toilet secara menyeluruh. Karena itu sangat penting untuk menjadi sangat konsisten dan memulai pelatihan sesegera mungkin. Pelatihan kandang yang hati-hati juga penting. Anjing-anjing ini sangat vokal dan kemungkinan akan menggonggong jika dikurung di kandang tanpa pelatihan. Kesehatan Norwegian Landahan. Untungnya, jenis ini luar biasa sehat loh meskipun gen mereka kecil. Mereka sama sekali tidak rentan terhadap penyakit genetik. Namun ada satu penyakit parah yang sering terjadi pada terah ini, gastroenteropati.
Ini adalah serangkaian gangguan pencernaan yang ditandai oleh diare, muntah, penurunan berat badan, dan kelesuan. Ketika gangguan ini berkembang, anjing-anjing kehilangan kemampuan untuk menyerap nutrisi dalam makanan mereka. Tanpa perawatan, anjing-anjing dapat mati kelaparan karena tidak mampu menyerap nutrisi dan protein dari makanan mereka. 1 dari 3 lendahan jantan mengalami kelainan ini pada usia 3 tahun. Tetapi para ilmuwan belum yakin apakah kelainan ini semata-mata genetik atau karena penyebab lain. Penyakit ini sangat lazim pada landahan, sedemikian rupa sehingga istilah sindrom landahan kadang-kadang digunakan untuk menggambarkannya. Tidak ada obat untuk gangguan ini, tetapi ini dapat dikelola dengan diet dan obat-obatan. Landahan dengan penyakit ini biasanya diberi makanan rendah lemak, protein tinggi untuk memungkinkan mereka menyerap nutrisi sebanyak mungkin dari makanan mereka. Suplemen vitamin juga diperlukan, terutama pada anjing dengan kasus yang parah. Antibiotik, imunosupresan, anti radang, dan obat-obatan lain juga digunakan untuk mengobati gangguan ini. Norwegian Landahan sebagai anjing keluarga. Anjing-anjing ini adalah hewan peliharaan unik yang tak tertandingi di keluarga yang tepat. Kami tidak merekomendasikan mereka untuk rumah yang memiliki anak kecil. Mereka sangat sensitif bila telinga dan ekor mereka diraih dan tidak terlalu sabar dengan permainan kasar. Kami juga tidak merekomendasikan mereka untuk pemilik pemula. Keras kepala dan kecerdasan mereka membuat mereka harus dilatih dengan sangat konsisten. Mereka adalah anjing yang sangat kompleks. Landahan memiliki persyaratan olahraga sedang hingga tinggi. Terah ini harus diajak jalan-jalan setiap hari dan diberikan waktu untuk bermain di luar. Membesarkan anak anjing Norwegian Landahan. Landahan adalah makhluk yang cerdas, skeptis, dan keras kepala. Dibutuhkan banyak kesabaran dan waktu untuk berhasil melatih anjing ini. Karena itu, pelatihan di usia muda sangat penting loh. Selain itu, semua anggota keluarga harus tetap konsisten dalam pujian dan hukuman mereka, karena mereka akan menggunakan kelonggaran untuk keuntungan mereka. Anjing-anjing ini vokal. Adalah mungkin untuk menghindari ini jika Anda tidak ingin banyak menggonggong, karena energinya banyak waktu di luar atau waktu bermain yang diperlukan. Anda harus fokus pada diet mereka dengan sangat hati-hati. Jika anjing Anda didiagnosis menderita gangguan usus, kemungkinan besar dia harus menjalani diet khusus. Ini adalah sesuatu yang perlu diingat sebelum mengadopsi anjing ini. Jenis serupa. Anjing lain yang mungkin menarik bagi Anda adalah anjing keluarga Spitz dan non-sporting, Norwegian Bahan dan Elkhorn, Icelandic Sheepdog, dan Shepherd lainnya. Swedish Foulhound sering tertukar dengan anjing ini. Jadi, mungkin Anda bisa melihatnya jika Anda menginginkan anjing yang lebih ramah. Apakah Norwegian Landahan tepat untuk Anda? Anjing ini bisa tepat untuk orang yang tepat. Kami tidak merekomendasikan mereka untuk pemilik pertama kali atau mereka yang memiliki anak kecil. Selanjutnya, mereka membutuhkan waktu yang cukup banyak. Mereka harus dilatih secara konsisten dan diawasi dengan cermat untuk masalah usus. Namun, jika Anda dapat memenuhi persyaratan waktu ini, maka anjing ini dapat menjadi hewan peliharaan yang baik. Dan itulah pembahasan kami tentang anjing Norwegian Landahan. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.